Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sempat, nikmat umur, nikmat usia, dan juga nikmat yang sangat besar, nikmatul hidayah wa taufik. Kita dipilih menjadi hamba Allah yang beriman, yang memiliki iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut, siang hari ini kita bisa melaksanakan beberapa dari perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal saleh yang kita laksanakan dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Kita sudah sampai hikmah yang ke-20, di mana Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, ma aradat himmatu salikin an taqifa 'inda ma kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanati illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di saat tekad seseorang salik. Salik di sini maknanya menempuh. Orang yang menempuh, yaitu kita-kita para hamba Allah yang menempuh jalan menuju Allah agar kita menjadi kekasihnya, agar kita dekat dengan Allah. Itu namanya salik, Pak. Salikun, orang yang menempuh jalan menuju Allah agar dekat dengan Allah. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya. Kadang-kadang ketika orang itu sudah lama beribadah kepada Allah, baca Qur'annya banyak, zikirnya banyak, kadang disingkap rahasia-rahasia Allah. Hal-hal yang gaib misalnya, yang orang tidak tahu jadi tahu. Misalnya ada orang yang bisa melihat jin, misalnya ya Pak, walaupun semuanya tidak mesti ini adalah anugerah, tidak.
Ada orang bisa melihat jin karena memang ada jinnya. Tapi ada juga orang yang melihat jin karena karunia Allah. Tapi nggak perlu kemudian kita mencari teorinya. Ustaz, bagaimana cara kita bisa melihat jin? Takutnya menyimpang kita. Tapi kalau Allah mengizinkan saja jadi kita melihat jin hadir di majlis kita. Ada para alim hadir di majlisnya jin, dia melihat. Ya, dia melihat. Sampai kadang-kadang jin tidak hadir, kemudian ditanya, kenapa kemudian tidak hadir? Ini karunia Allah tanpa gunaan teori sebelumnya harus baca ini, baca itu. Dan tidak ada jin yang masuk ke kepalanya. Jadi ada dua ya Pak. Kalau orang ahli maksiat kok kemudian bisa melihat jin, wah ini, itu temannya itu. Syaitan. Tapi orang alim, ahli ibadah, wara'. Jangankan yang haram, yang subhatnya nggak mau. Kemudian ketika ia mengajar melihat, nih rombongan mana ini? Kok nggak dikenal, ternyata jin ingin belajar sama dia. Jadi dibuka yang seperti itu. Bahkan mungkin diberikan karomah. Diberikan karomah bisa berjalan di atas air misalnya ini ya Pak. Bisa mengobati orang sakit. Datang orang dibacakan Al-Fatihah sembuh. Ada orang sakit berat, dokter sudah angkat tangan. Cuma dibacakan Al-Fatihah sembuh. Masya Allah. Ketika kondisi seperti ini misalnya. Sehingga ia tuh berhenti di sini. Wah ini dia puncak daripada amalku. Maka suara-suara hakikat pun akan mengingatkannya. Jadi yang disebut dengan hawatiful hakikah akan mengingatkan dirinya. Bahwasanya yang kau cari itu masih jauh di depanmu. Bukan ini tujuan kamu ibadah. Maka salah Pak kalau Bapak Ibu beribadah. Kenapa ibadah? Nanti biar haji ke Mekah naik sapu. Nggak usah naik pesawat. Itu keliru itu. Tertipu orang seperti itu. Bukan seperti itu. Kenapa banyak zikir? Nanti kalau minta sama Allah langsung jatuh beras dari langit. Oh bukan seperti itu. Nanti kalau misalnya nyeberang ke pulau lain nggak usah naik kapal. Bisa jalan kaki. Di atas air, oh tidak seperti itu. Maka suara hati, yang itu adalah hakikat yang sebenarnya akan mengingatkan pada diri kita, sungguh yang kau cari itu bukan itu, tapi masih ada jauh di depan. Karena hakikat kita beribadah kepada Allah, apa-apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat dulu itu karomah mereka tidak sebanyak karomah yang dimiliki oleh para tabi'in. Karena orang yang dekat dengan Allah nggak butuh kayak gitu, Pak. Nggak butuh kemudian dilihatkan apa, enggak. Para sahabat ada, mengalami karomah ada. Di antaranya Sayyidina Umar. Pada suatu saat ketika beliau berpidato, khutbah Jumat, ya, kemudian beliau berteriak, Jabal, ilal Jabal, ke gunung, ke gunung. Seperti mengomando pasukan. Yang hadir heran, ini kenapa Umar ketika ceramah mengatakan ilal Jabal, ilal Jabal. Padahal lihat semua tuh para hadirin. Maksudnya apa ini? Ternyata pada waktu itu ada sekumpulan mujahidin, para pejuang dari kalangan sahabat sedang memerangi musuh. Mereka terdesak dan kemudian mendengar suara Umar mengomando. Ke arah gunung, ke arah gunung. Akhirnya mereka mengikuti suara itu dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karomah. Kemudian ada sahabat yang kemudian meninggalkan majlis Nabi Muhammad. Selesai majlis meninggalkan Nabi di malam gelap gulita. 2 orang, kemudian ada cahaya. 2 cahaya yang menuntunnya. Ketika pisah, cahaya itu masing-masing mengikuti 2 orang tadi, Pak. Karomah. Ada seorang sahabat yang kemudian baca Al-Quran, turun awan dari langit. Dikabari oleh Rasul, itu malaikat. Itu karomah. Tapi tidak banyak, karena para sahabat itu nggak butuh seperti itu aslinya, Bapak Ibu. Iman mereka sudah bagus, walaupun tidak melihat apa-apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengalami seperti itu, jangan jadikan hal yang seperti itu tujuan utama kita beribadah. Ya, bahkan orang seperti ini kalau tidak tahu prinsipnya bisa tertipu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, yaitu dunia. Dawahirul mukawwanat, dawahir. Hal-hal yang nampak al-mukawwanat al-kaun, indahnya dunia. Itu menggoda. Hakikat-hakikatnya pun, jadi hakikat bisikan-bisikan yang sebenarnya itu akan mengingatkan dia juga. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami itu hanya ujian, janganlah kamu itu kafir. Janganlah kamu ingkar. Jadi ada orang yang Masya Allah sudah betul-betul taat kepada Allah. Belajar ilmu alim. Ya, sehingga terkenal namanya. Akhirnya apa? Dunia terbuka, Pak. Datang orang, ya, bahkan banyak juga yang seperti itu. Orang pengen mencalonkan dirinya datang pada ulama, kan gitu kan.
ngasih amplop yang tebal kan ini. Orang sakit datang ke situ, orang minta doa, doanya mustajabah. Nah, ini ujian bagi alim tadi, Pak. Bagi salik tadi. Kalau sudah kondisi seperti itu apa? Kalau dia itu terpesona, terhipnotis dengan keadaan ini bahaya sekali. Dia harus sadar kondisi seperti itu hakikatnya ujian, bukan tujuan dia itu selama ini beribadah pada Allah. Ini penting sekali. Ya, baik. Maka hikmah yang ke-20 ini Bapak Ibu, ini luar biasa bagaimana kita mengelola hati kita dari ujub. Jadi bisa kita kasih tema pada bagian ini adalah godaan bagi hamba-hamba yang taat. Ada dua bagian Bapak Ibu, dalam hikmah yang ke-20 ini, ada dua bagian. Yang pertama, disebutkan, kana abdun bil amsi syaridan an siratillahi ta'ala. Jadi dua hal ini menggambarkan dua jenis hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang dulunya syaridan an siratillahi ta'ala, jauh daripada jalan Allah, tersesat dia. Mu'ridun an kalamihi wa sunnati nabiyihi, menentang kalam Allah, menentang sunnah nabinya. Mungomisan fi bihari hafawatihi wa ahwa'i, dia tenggelam dalam dosa dan hawa nafsunya. Thumma adrakathu hidayatullah fasyarahallah sadrahu lil Islam, kemudian ia disapa dengan hidayah Allah, fasyarahallah sadrahu lil Islam, kemudian dia mendapatkan Islam, Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Wa ta'alam ahkamahu wastahada fi ta'atihi bi adai faraidihi wasinabi nawahihi wa iktsarin nawafil minas shalah was-shiyam was-shadaqah. Atla zaman ala dzalikal hal kana syaitan yugrihi min qabl bil fawahish wal munkarat fal an yuwaswisu ilahi qailan ala tara kaifa asbahtal an anta min khirati ibadatillah. Baik Bapak Ibu, jenis yang pertama adalah mereka hamba-hamba yang tenggelam dalam kemaksiatan. Ya, jadi apapun dilakukan maksiat itu, menentang ayat-ayat Allah yang haram dijalani, mengambil hak orang, makan riba, minum khamar, berzina, berjudi. Ini hamba-hamba yang tenggelam dalam kemaksiatan. Makanya setan menggodanya supaya ia terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut. Tetapi ini jenis yang kedua. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Setelah ia mendapatkan petunjuk, bangkit dari kemaksiatan itu, Pak. Akhirnya apa? Dia menjadi orang-orang yang belajar agama, bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, sedekah. Dan itu berlalu sekian lama, Masya Allah. Sudah meninggalkan kemaksiatan, masa-masa jahiliyah sudah dilewati, berubah menjelma menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Dalam waktu yang lama, karena syaitan yugrihi min qablu bil fawahish wal munkarat, yang dulunya setan menggoda dia untuk senantiasa berbuat maksiat, tapi sekarang berbeda. Godaannya berbeda, Pak. Makanya Bapak Ibu yang sudah ahli jamaah, ahli baca Quran, dah banyak zikir, jangan sangka setan itu kemudian resign jadi setan. Enggak pernah setan itu resign, Pak. Maka digambarkan dalam ayat Al-A'raf ayat 17, setan itu mendatang manusia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Enggak pernah resign setan menggoda manusia. Walan sekarang, apa godaan setan bagi orang yang tenggelam dalam ketaatan? Kalau dahulu hamba yang tenggelam dalam kemaksiatan, setan goda supaya ia tenggelam dalam kemaksiatannya. Cinta terhadap kemaksiatannya. Gandrung terhadap kemaksiatan, keharaman. Sekarang orang sudah taat pada Allah sekian tahun, Masya Allah. Yuwaswisu ilahi qailan. Maka setan itu akan menggodanya. Dengan mengatakan, ala taro, fulan, bukankah kamu melihat kaifa asbahtal an, bagaimana kamu sekarang? Anta min khirati ibadillahi sholihin, kamu hamba yang paling bagus di antara orang-orang soleh itu. Ya, tata'alamu ahkamahu, kamu sudah belajar hukum-hukumnya. Wa tu'addi faraidahu, kamu sudah menjalankan perintah-perintahnya. Wa tastanibu nawahiyahu, dan kamu sudah menjauhkan dirimu dari larangan-larangannya. Wa tuksirun nawafil, kamu juga sudah banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Wa tashabul ulama, dan kamu juga sahabatnya sudah para ulama, orang-orang besar tuh sahabat kamu itu.
Qad asbahta min auliyaillah, dan kamu sekarang sudah menjadi wali Allah. Itu setan bisiki hati dia. Kamu ahli zikir, ahli Quran, ahli jamaah. Coba tengok temanmu nggak kayak kamu kan? Kamu ahli sedekah dermawan. Coba lihat temanmu, bos kamu pelit kan? Wah itu bisikan setan, Mbak. Fa idza kana hadzal waswas wa tashraba hadzal iha ila yakin min nafsi adda ila akbah mimma kana alaihi sabiqah. Kalau waswas ini diserap betul oleh hati, yakin, oh iya ya, saya ini orang paling baik, paling dermawan, paling khusyuk, paling tahu sunnah Nabi, paling nyunah, paling salafi, itu kan? Kadang-kadang sudah belajar sama Ustadz Sunnah, oh paling nyunah, belajar sama Ustadz Salafi, paling salafi, belajar sama orang ahli Quran, paling Quran kan gitu. Pokoknya si paling lah, Pak. Kalau ia yakini betul dalam hatinya, apa kata para ulama? Maka sungguh yang demikian akan mengantarkan dia pada posisi yang lebih buruk daripada dahulu ketika ia tenggelam dalam kemaksiatan. Apa enggak ngeri, Pak? Ini namanya penyakit ujub. Makanya Allah kadang-kadang kita tuh ngeri, Pak, kalau kita membahas masalah hati. Ya Allah, ya. Jadi kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ujub ini. Sampai kita itu kenapa kok kadang ya dosa gitu, kadang ya taat, kadang-kadang dosa walaupun nggak boleh sengaja, Pak. Supaya kita tuh betul-betul bisa selamat dari penyakit ujub. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tutnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalika." Al-ujub, al-ujub, kata Rasulullah. Andaikan kamu tuh enggak pernah kepleset, lisannya benar terus. Enggak pernah berbuat silaf. Kata Rasulullah, aku tuh takut kalau kalian malah ujub. Kalau kalian itu tenggelam dalam hal yang lebih besar daripada dosa itu, yaitu ujub itu sendiri. Makanya bagi orang yang berilmu, salah itu hikmah. Oh, pernah salah ya, sudah manusia. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah ini, malah takutnya apa? Ujub, Pak. Ujub, tabak ujub, yaitu terhipnotis dengan ucapannya sendiri, dengan amalnya sendiri. Gua gitu loh. Yang paling banyak zikirnya, yang paling soleh, paling benar sholatnya, paling pokoknya. Makanya Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah ditanya, matar rajulu musian. Kapan orang itu disebut dengan orang yang buruk, berbuat keburukan musian? Apa kata Sayyidah Aisyah? Idza dhanna an lahu muhsin, ketika ia sudah yakin bahwa dirinya baik. Tuh, malah susah tuh. Ini Sayyidah Aisyah. Ketika ia menyangka bahwa dirinya sudah baik. Makanya nanti kita akan sebutkan tips Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, itu bagus, Pak. Selain kitab Ihya Ulumuddin ada kitab yang bagus, Bidayatul Hidayah, itu bagus sekali. Tentang bagaimana kita mengelola hati kita. Bagus sekali. Suatu saat kita bisa bahas lah insyaallah kitab itu. Tapi nggak tahu Al-Hikam selesainya kapan. Ya masih panjang soalnya. Baik. Jadi inilah godaan setan. Jadi beda-beda ya, Pak. Orang yang alim godaannya beda. Orang yang bujang godaan setan beda. Yang punya istri beda lagi. Yang miskin beda dengan orang kaya. Orang yang bermaksiat, godaan setan beda. Sama orang taat. Orang taat, Pak Haddad misalnya, nggak mungkin. Pak Haddad nih, ada khomer, silahkan. Nggak mungkin beliau mau. Ya Mas Fauzi silahkan ini, apa? Diajak tempat yang haram. Ya, nanti duhur minta izin aja, nggak usah sini. Diajak tempat yang haram. Nggak mungkin. Tapi godaannya beda. Ya Mas Fauzi, kalau dipikir-pikir coba. Antum itu di sini, Masya Allah. Melazimi masjid, apa nggak kalah tuh pahala-pahala orang. Kalau itu dituruti, oh iya juga ya. Saya tiap hari itikaf nih. Masya Allah, Pak. Ya Allah, ya Rabb. Ya, ini penyakit ujub. Jadi gini, terkadang penyakit ini kenapa disebut lebih besar, lebih bahaya. Bahkan dalam hadis itu kan itu. Takut, Rasulullah takut kalau kamu nggak pernah dosa itu, takut kamu ujub itu. Lebih besar. Akbar min dzalik. Karena biasanya orang itu bermaksiat. Ya, Pak. Orang bermaksiat itu sadar kalau dia bermaksiat. Sama orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit kalau sadar diri sakit itu dia akan berusaha untuk berobat. Tapi kalau orang sakit nggak merasa sakit, orang oh Masya Allah, aku gitu loh, zikir jalan, baca Quran jalan, Masya Allah, sedekah jalan, gimana? Nggak pernah berpikir dia berbuat dosa, telah berbuat dosa. Makanya banyak para ulama kemudian mengatakan, kamu itu tidur semalam suntuk, nggak usah tahajud, itu lebih bagus daripada Anda tahajud. Kapan itu? Ketika kamu bangun, mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat saat tidur. Syukur akan nikmat Allah. Daripada kamu tahajud, kemudian terselip di hatimu ujub. Tapi jangan salah paham ya, Pak. Nggak usah tahajud, kata Ustadz. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya perbandingan bagaimana ibadah itu bohiron wa batinan.
Zahiran penting ikuti Nabi, mutaba'ah. Itu yang kemudian merangsang kita belajar. Nggak ada, oh ini ada bagaimana kita sholat dengan benar, zakat yang benar, ya zakatnya seperti apa yang perlu dizakati, harus ada ilmunya kan gitu. Haji yang benar, yang pengen haji, saum Ramadan fikihnya seperti apa. Ilmu itu zahir, namun orang akan masih mendapatkan ancaman kalau tidak menghadirkan batinnya. Ya, di sini penting. Jadi Bapak Ibu, ujub itu sangat bahaya. Salah satu godaan syaitan, sehingga apa? Para ulama menjelaskan bahwa godaan syaitan terhadap manusia itu setidaknya ada 7 level, 7 tingkatan. Kalau nggak kena ini, akan disasar pada level berikutnya. Strategi ini nggak berhasil, strategi berikutnya. Ada 7. Salah satunya ini yang kita bahas pada poin ke-20 dari hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Setan itu akan mengajak manusia menjadi kafir. Ukfur, kafirlah kamu. Nah ini mungkin bukan untuk kita lah, insya Allah aman. Insya Allah ya Pak, insya Allah aman. Ayo kafir kamu, oh enggak. Saya kasih duit, oh enggak. Kan gitu, insya Allah aman. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya semuanya itu ada pada Allah ya, kehendak Allah Bapak Ibu. Ada orang yang Masya Allah perjalanan hidupnya di awal, ya karir dia sebagai hamba Allah bagus sekali. Namun ditutup dengan suatu yang hitam kelam, kekafiran, kemurtadan, na'udzubillah min dzalik. Ya jadi pada dasarnya untuk mengatasi ujub ini ada 3 sih Pak. Yang paling penting ilmu. Kedua mohon pada Allah, ya Allah berikan keikhlasan, ketawaduan, biar nggak kiber, nggak sombong, nggak ujub. Ketika suhbatus solihin, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Itu 3 ini pegang ini. Tentang sebab ujub, obatnya seperti apa kan gitu ya. Kemudian suhbatus solihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini 3 pegang aja. Bahkan ini bisa dipraktekkan dalam segala hal. Supaya tidak riak, supaya tidak kiber, supaya tidak ujub, ini pegang Pak. Ya ilmu. Kemudian yang kedua, minta sama Allah. Yang ketiga, suhbatus solihin. Manusia diajak setan untuk kafir. Kafirlah, kamu kafirlah. Baik diganggu keyakinannya dengan subhat atau diganggu keyakinannya dengan harta. Kan ada orang yang pindah agama karena harta ya Pak. Ada yang pindah agama karena ragu. Lah kayaknya Islam nggak bener deh. Karena belajarnya setengah-setengah. Akhirnya diganggu kan gitu keimanannya. Ada yang datang. Sesungguhnya Nabi Muhammad pun mengaku bahwa Isa itu Tuhan, gitu misalnya kan gitu kan. Isa itu Tuhan, diambil ayatnya, diambil hadisnya, yang itu ada tafsirnya. Oh benar ya, benar. Ya ada ayat yang menyebutkan apa Pak? Inni mutawaffika. Sesungguhnya aku Allah tuh mewafatkan kamu wahai Isa. Langsung oh ya ini Isa wafat, ini diwafatkan. Kan gitu kan. Sedangkan kita yakin Nabi Isa tidak wafat kan Pak, diangkat oleh Allah. Padahal ayat selanjutnya menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi ayat itu memang Allah menggunakan kata wafat. Padahal dalam bahasa Arab, wafat itu memiliki 2 makna. Dalam Al-Quran itu dua makna digunakan. Kadang-kadang diartikan wafat itu adalah terpisahnya ruh dengan jasad. Terkadang diartikan tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan orang ketika sudah sampai ajalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ketika orang tidur, orang yang tidur di atas ranjangnya. Sampai kemudian Allah mengembalikan ruh orang yang tidur dan Allah menahan ruh orang yang sudah mati. Sehingga dari ayat itu Az-Zumar ayat 42, para ulama, sebagian ulama Ibnu Abbas dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, di mana orang itu bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Maksudnya ruhnya bisa bertemu dengan ruh orang yang meninggal di alam tidur. Itu dalilnya. Ya. Az-Zumar ayat 42 kalau tidak salah, nanti dicek. Baik. Jadi kalau ada godaan seperti itu, nggak usah nyembah Allah, nggak usah ini, kafirlah kamu. Maka bagaimana ilmu yang kita terapkan? Ilmunya adalah firman Allah, wa ma liya a'budul ladzi fatarani. Aku nggak ada alasan untuk tidak menyembah zat yang menciptakan aku. Terlalu kurang ajar kalau aku kemudian tidak mau menyembah zat yang menciptakanku. Itu ilmunya, Pak. Kemudian datang setan lagi. Oke, kamu milih Islam lah. Ya, tapi jangan taat Islam. Islam itu udah jaminan selamat. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah, itu selamat. Kan ada golongan seperti Murji'ah. Itu pengharapannya kepada Allah itu melampaui batas. Sehingga meremehkan amal. Yang penting Islam. Pakai dalil juga Pak. Makanya kita itu kalau bicara Islam bukan hanya bicara tentang dalil. Tapi metodologi dalam menggunakan dalil. Ada hadisnya. Hudzaifah bin Yaman. Yaitu Rasulullah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman itu
Orang-orang sudah tidak mengamalkan Islam, Pak. Nggak sholat, nggak zakat, nggak haji. Sudah. Apa yang tersisa? Apa kata Rasulullah? Ucapan la ilaha illallah. Itu pun mereka dapat dari nenek moyangnya. Maknanya dalilnya nggak ngerti. Bapakku mengucapkan kayak gitu, aku ngikut. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia, bertanya kepada Rasulullah, ma faidatu la ilaha illallah? Apa faidah la ilaha illallah, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tunjihi minan nar. Kalimat tersebut dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Itu dipahami mentah-mentah. Yang penting la ilaha illallah, sholat nggak apa-apa. Itu ada hadisnya. Padahal itu bicara tentang kondisi zaman di mana apa Pak? Tidak ada dakwah lagi, ulamanya sudah meninggal. Yang beri peringatan nggak ada. Tapi kalau kita hari ini, Masya Allah, banyak alimnya, banyak da'inya, bahkan apa Pak? Kita punya saran luar biasa. HP apapun itu kita bisa mengakses informasi. Innamal a'malu bil khawatim. Rawahu Ibnu Majah, hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Orang itu ketentuannya nilainya kapan, Pak? Di penghujungnya. Buat apa kamu sekarang semangat? Nanti kalau udah tua bagus tuh, Pak. Itu kan kadang seperti itu sebagian orang. Mas, tobat. Muda ini, masuk nggak pernah muda sih, Pak. Banyak kan seperti itu? Banyak, padahal umurnya 60 tahun. Ini anak-anak muda seperti apa ini 60 tahun? Ada kisahnya juga, ada seseorang ini, saya ketika melihat YouTube ada Syekh cerita. Seseorang cerita ke beliau, di mana orang itu umur sudah 60 belum nikah, nggak sholat, ya muslim. Ya, ditanya temannya ketika ia mengunjungi kampungnya, dia tinggal di kampung sebelah, kok kamu udah umur 60 nggak sholat, nikah aja belum? Santai, saya masih di tengah jalan, masih di tengah perjalanan. Maksudnya, lo lihat bapakku umurnya 120, pamanku 125, ya. Kemudian Pak Deku gitu ya, woi di atas 100, aku 60 dah, kamu hitung coba. Setengahnya kan gitu, masih panjang gitu. Ya Allah, ternyata pekan berikutnya, tadi si Fulan mendengar berita bahwa si Fulan yang menyangka umurnya masih di tengah perjalanan, meninggal loh Pak. Kalau kita bahas kematian kan ngeri, baktah, menyergap secara tiba-tiba. Makanya ilmu yang kita terapkan untuk menangkal godaan syaitan tadi, sesungguhnya ajal manusia yang tahu adalah Allah. Allah tidak menjamin yang tua itu lebih dulu daripada yang muda. Kadang yang muda lebih dulu. Orang Pak, Masya Allah, sudah menyiapkan hartanya, nabung. Saya nggak pengen nyicil lah Ustaz. Beli rumah nyicil jadi pikiran. Saya nabung saja. Sekarang saya ngontrak saja, nyewa saja. Nabung. Diperkirakan sudah cukup. Beli cash Pak rumah Pak. Sudah siap-siap mengangkat barang. Besok pindah rumah. Malamnya mati. Ya kan? Rugi kalau tidak diniati sejak awal untuk ibadah, kan rugi ya Pak. Menggebu untuk dunia, Allah tidak mengizinkan dia menikmatinya. Nah, maka di sini kita ya tangkis, kita tolak godaan syaitan. Ingat bahwa umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika ketiga ini strateginya gagal, strategi yang keempat apa? Syaitan menjebak manusia supaya untuk banyak ibadah. Ini malah jebakan juga. Ayolah kamu dzikir banyak, istighfar itu kalau bisa 10.000 setiap malam. Kamu ucapkan ini, kalau sholat sunnah, kalau bisa sehari 200 rakaat, seperti imam ini ahli ibadah ini. Setan tuh punya trik seperti itu juga. Supaya apa? Supaya sebagian hamba Allah yang tidak tahu prinsip ilmu yang benar, dia akan jatuh dalam apa Pak? Kebosanan. Makanya Rasulullah tuh melarang kita tuh terlalu berlebihan dalam ibadah. Takutnya bosan. Sebaik-baik amal adalah yang paling istiqomah dilakukan. Ya, khawatirnya bosan. Kedua, khawatirnya orang itu hanya mengejar jumlah, tapi tidak mengejar kesempurnaan. Oh, orang sholat tarawih dengan sekian rakaat, ngebut ngapain? Ngapain? Ya, sholatlah dengan tumaknina. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil laili kullih. Orang itu tafakkur sesaat di malam hari, mengingat nikmat Allah, mengingat apa kekurangan kita, ya. Dalam bersyukur kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Sampai seperti itu. Ibadah itu dengan ruhnya, walaupun jumlahnya sedikit, Pak. Kita bicaranya apa? Bicara di luar wajib. Ya, kalau wajib jangan ditawar. Subuh 1 rakaat gimana? Soalnya nggak bisa tawar. Ini bicara sunnah. Ya, ada sunnah yang muqayyadah. Ya, Pak. Sunnah yang ada sebabnya masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada sunnah yang sifatnya mutlaqah. Bapak Ibu sholat 2 rakaat sebanyak mungkin semampunya. Ya,
Yang penting jangan dilakukan di waktu terlarang, itu namanya sunnah mutlaqah. Nggak ada namanya mutlaqah, ya bebas. Tidak terikat dengan nama, tidak terikat dengan sebab tertentu. Maka sebagian ulama, sholat sunnah 100 rakaat. Bagi yang tidak tahu ilmunya, perasaan qobliyah, ba'diyah itu nggak sebanyak itu. Itu muqayyadah. Sholat sunnah rawatib itu termasuk muqayyadah. Sholat sunnah yang dikaitkan dengan sebab tertentu, yaitu pelaksanaan sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Jam 2 misalnya, lagi suntuk nih, nggak ada kerjaan. Sholat sunnah apa? Mutlaqah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang dilarang waktunya adalah ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruk. Itu waktu terlarang untuk sholat sunnah mutlaqah. Maka ini kembali pada bahasan kita. Setan kadang apa Pak? Itu pengen kita ngegas dalam amal. Pol, gas pol. Biasanya orang yang nggak paham ilmu ini musiman. Ya, jadi mudah bosan. Mudah bosan. Rasulullah melarang, jangan. Ada seorang sahabiah namanya Asma. Saking semangatnya sholat malam, dia itu membentangkan kain, mengikat kain antara satu tiang dengan tiang yang lain, 2 tiang. Kalau sholat dia bersandar. Kalau semangat, atau pas lagi ngantuk bersandar. Rasulullah, jangan. Jangan seperti itu. Sholat itu sempurna, hadirkan hati. Kalau ngantuk, takutnya ia ingin memuji Allah, malah jadi mencaci Allah. Khawatir. Makanya orang mabuk dilarang sholat kan Pak? Ada kan? Ada riwayatnya itu. Bacaannya kacau. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, jadi a'budu ma ta'budun. Aku menyembah Tuhanmu loh. Maknanya lain. Makanya Bapak Ibu kalau ngantuk baca Quran berhenti dulu. Apa yang baca enggak? Ngantuk istirahat dulu atau cari aktivitas yang lain, bacalah dengan sempurna. Ya, salat ngantuk jangan dipaksa. Tidur dulu baru salat. Karena kita menjalankan kewajiban untuk mencari ridha Allah, bukan untuk menggugurkan kewajiban atau mendapatkan sunnahnya saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sedang lapar, tiba-tiba azan, sudah iqamah, makan dulu, sholat dulu. Nah, ini ada beda pendapat nih, ulama di sini. Tapi kalau ngikuti ilmunya apa? Makan dulu. Bahkan para ulama mengatakan, termasuk salah satu udzur tidak berjamaah itu ketika makanan siap dan kita lapar. Tapi jangan disengaja, siapkan makan pas zuhur. Wah, ini bahaya, modus. Ya Bapak Ibu, sering kita berpikir apa? Bagaimana kita itu sholat dulu biar makannya enak. Jarang orang berpikir, ayo makan dulu biar sholatnya enak. Ya biasanya makan dulu nanti sholat dulu nanti makannya enak gitu kan. Ya itulah kita lah, termasuk saya gitu. Maka mudah-mudahan Allah ya mengampuni kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat bahwa ibadah bukan hanya tentang angka, tapi ibadah adalah kesempurnaan. Karena itu adalah hadiah yang kita berikan pada Allah. Hadiah yang kita berikan pada zat yang nggak butuh hadiah itu loh. Kan repot loh Pak. Kita kan harus menyiapkan yang terbaik. Allah tuh nggak butuh apalagi asal-asalan. Ya, yang penting kita kan berusaha Pak. Diterima nggak itu kan urusan Allah. Maka kita sholat khudu zinatakum inda kulli sholat, pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki kan gitu, nutup aurat. Ya, kadang sebagian orang meremehkan. Ya, wallah alam mungkin kondisinya tidak mungkin kan dia sholat masuk masjid, bapak-bapak pakai bajunya mini banget ya, ketika sujud kelihatan tuh celengannya kan gitu kan. Ya, pakai topi balik sholatnya cepat langsung gini. Ya Allah kok buru-buru banget ya, buru-buru banget itu. Padahal tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sholat asar 5 menit aja dah. Masya Allah ya Pak. Tapi sholat asar ya setengah menit kan kebangetan. Terlalu cepat. Ya, taib. Kemudian kalau tidak berhasil, jebakan kelima apa Pak? Akan mulai dibisik oleh setan. Oh ya Masya Allah ya, kamu bagus banget. Kamu ilmunya banyak. Tuh lihat tuh saat itu ilmunya nggak banyak-banyakan kamu tahu. Gitu. Kamu itu Masya Allah. Akhirnya apa? Supaya orang itu riya. Apa? Dan bagaimana cara menangkalnya? Menangkalnya dengan ilmu ikhlas. Belajar ilmu ikhlas untuk menolak bisikan setan ini. Kemudian yang keenam, setan akan bisikkan pada dirinya bahwa dia sudah sampai makom yang sangat tinggi. Inilah yang dimaksud apa Bapak Ibu? Maksud daripada hikmah ini. Ya, kamu tuh Masya Allah termasuk waliullah. Derajatmu tinggi. Masya Allah dibisik. Kamu orang yang apa namanya? Yang luar biasa. Ahli tauhid, ya, ahli zikir dan ahli-ahli yang lain.
Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka kita harus katakan kuat-kuat dalam diri kita. Aina ana minal auliya was solihin. Aku di mana posisiku dibandingkan mereka para aulia Allah, orang-orang soleh. Wa ana fi bihari taksir, aku tuh banyak kekurangan. Betul, tanamkan dalam hati kita. Wakilatil ilmi, ilmuku masih sedikit. Qalbi masgulun fid dunya, hatiku masih sibuk dengan dunia, masih mikir ya kerjaan, masih mikir kan gitu kan Pak. Ya, wala ukhallisu fil amal, kadang enggak ikhlas dalam amal. Walam a'lam hal tuqbalu taubati amla, apakah taubatku dosa yang sudah aku lakukan dulu memang dijamin diterima atau enggak, aku juga enggak tahu. Innama ana abdun hakirun katsirud dunub, aku adalah hamba yang hakir, yang rendah, banyak dosa. Arju rahmata rabbi, semua ini aku lakukan, kebaikan ini aku lakukan, keutamaan ini aku lakukan dalam rangka mengharap rahmat Tuhanku. Aku tuh siapa? Ini bagus, muhasabah namanya Pak. Untuk menangkal ujub itu muhasabah tentang diri kita. Sehingga ini sedikit saya nukilkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Saya bacakan teksnya Pak. Ya, saya bacakan teksnya. Bal yambagi laka. Jadi untuk mengobati ujub itu seperti apa? Bahkan hendaklah seyogyanya bagimu anta'alam anal khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang baik di pandangan Allah kelak di akhirat. Ingat, bukan penilaianmu. Ini awalnya. Wa dzalika ghaibun, dan itu ilmunya gaib. Memang sudah ada bocoran. Yang paling baik di sini siapa? Ada bocoran enggak? Dan setan itu akan mengarahkan pada diri kita, aku deh paling baik, tak usah pikir-pikir. Saya kan ustadz di sini. Ya kan? Saya kan ustadz. Oh enggak ustadz. Saya ngundang ustadz. Berarti saya lebih baik daripada ustadz. Ya kan? Setan terus seperti itu, Pak. Masya Allah. Kemudian yang menyediakan musola, oh saya nih yang mengusulkan ada musola masjid. Aku berarti yang lebih baik. Kalau enggak, aku mau jalan pengajian. Pokoknya semuanya. Masya Allah. Kemudian wahwa mauqufun 'alal khatimah, dan semua itu hitungannya ketika di khatimah, di penghujungnya. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlul mahad. Dan keyakinanmu yang kamu tanamkan pada dirimu bahwa dirimu itu lebih baik daripada selainmu adalah kebodohan murni, kata beliau. Jahlul mahad. Ya Allah. Bal yambagi alla tangdur ila ahadin, bahkan jangan sampai sekali-kali kamu melihat kepada seseorang illa wa tara'an lahu khairun minka, kecuali kamu harus tanamkan dalam hatimu dia itu lebih baik daripada dirimu. Wa anna al-fadla lahu ala nafsik, wa anna al-fadla lahu ala nafsik, dan dia memiliki keutamaan jauh daripada dirimu. Makanya ketika melihat orang lain, lihatlah keunggulannya. Kalau lihat diri kita, lihat kekurangan kita. Prakteknya apa, Pak? Kalau lihat orang lain, lihat keburukannya. Makanya saya punya pesantren, saya latih santri saya itu. Coba tulis, ya kita cek itu. Kebaikan temannya. Di satu hari saya wah, kebaikan sedikit, Pak. Besok pekan berikutnya akhirnya tulis keburukan temannya itu satu halaman penuh. Wah, ini dia. Harus perlu perbaikan. Ya kita ini kadang-kadang orang tua itu tidak memberikan contoh. Sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib diri sendiri. Saya praktekkan, oh ya nangis saya, ya Allah ya. Ya Allah, seperti ini memang. Baik. Kemudian belum melanjutkan, fa in ra'aita saghiran, kalau kamu melihat orang yang lebih muda daripada dirimu, qulta, maka kamu katakan hadza lam ya'sillah wa ana asaituhu fala syakka annahu khairum minni, maka katakan pada dirimu, dia itu belum banyak bermaksiat kepada Allah, dia lebih baik daripada diriku. Masya Allah. Wa idza ra'aita kabiran, kalau kamu lihat orang lebih tua, qulta, maka kamu katakan hadza qad abadallah qabli, oh dia lebih dulu beribadah, lebih dulu Islam, lebih dulu mengecap manisnya iman. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi kalau dia lebih baik daripada diriku. Masya Allah. Wa in kana aliman, ya, kalau misalnya lihat orang alim, lebih alim, lihat orang alim, qulta, kamu mengatakan hadza qad a'ta qad u'tiya ma lam u'ta, dia ini sungguh telah diberikan apa-apa yang belum diberikan kepadaku. Wa balagha ma lam ablug, dan dia sampai pada derajat yang aku belum sampai kepadanya. Wa alima ma jahiltu, dia banyak tahu tentang apa-apa yang aku belum ketahui. Fa kaifa aqulu mislahu, lalu bagaimana
aku bisa sederajat dengan dia. Kalau lihat orang alim, Pak. Wa in kana jahilan, ini ada rumusnya. Kalau lihat orang bodoh. Ini masalahnya kalau kita lihat orang alim merasa lebih alim. Kalau lihat orang bodoh sombong, ini bahaya ya. Wa in kana jahilan, kalau yang kita lihat tuh ilmunya di bawah kita. Apa prinsip yang diajarkan Al-Imam Al-Ghazali? Kamu katakan, hada qad asallaha bijahlin. Orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat pada Allah sedangkan aku tahu. Bayangin. Dia bermaksiat pada Allah karena tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat pada Allah sudah punya ilmu. Fa hujjatullah alayya akad, maka nanti hujah di hadapan Allah untukku itu lebih kuat, lebih dahsyat. Aku akan dihujat dengan ilmuku. Wa ma adri bima yuhtamuli wa bima yuhtamulahu. Dan aku enggak ngerti nanti penghujungnya seperti apa. Aku seperti apa dan dia seperti apa. Wa in kana kafiron, bahkan nih. Kalau orang kafir, Masya Allah. Kata beliau, la adri asa ayuslim wa yuhtamu lahu bi khairil amal wa yansalu bi islamihi minadz dzunub kama tansalu sya'rah minal ajin. Saya enggak ngerti, hari ini kafir mungkin nanti Islam, dan Islamnya itu bisa mencabut seluruh dosanya sebagaimana ya tercabutnya dosa itu dengan mudah karena Islam, yaitu seperti rambut yang dicabut dari adonan tepung. Wa ama ana wal iyad billah, adapun aku, mudah-mudahan Allah melindungi, kata beliau, fa asa ayudillanillah fa akfur fa yuhtamuli bi syarril amal. Kalau Allah mengendaki aku bisa jadi sesat dan aku ditutup dengan amal yang buruk menjadi hamba yang jauh daripada Allah. Ini ya Pak nasihat Al-Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Ya, jadi yang keenam ini apa? Godaan syaitan apa? Supaya kita ngujub. Ya, kita ditipu, dihipnotis syaitan. Oh, kamu ini dah kamu harus hati-hati dengan godaan. Yang ketujuh, godaannya apa? Ini terakhir, setan akan mengatakan, santai sajalah. Santai saja. Supaya kita malas. Kalau kamu ini khusus bagi orang yang sudah ngaji, banyak temannya ulama, itu malah setan godanya apa? Santai. Dia tahu ilmunya, dia tahu trik-triknya, dia santai saja. Namanya surga itu takdir Allah. Kamu beramal banyak, kalau takdirnya nggak masuk surga, nggak masuk surga. Santai saja, nggak usah ngebut. Kan gitu kan? Ini juga godaan setan. Maka sungguh jawabannya apa, Pak? Kita itu harus yakin surga neraka urusan Allah. Kita diperintahkan untuk mengabdi pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini prinsipnya. Ini surga itu urusan Allah. Kan perintahnya sholat. Surga itu milik Allah. Apakah dijamin orang sholat masuk surga? Enggak, apalagi enggak sholat. Ya kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini, taib. Semua yang kami jelaskan ini poin pertama, Pak. Kita belum masuk poin kedua kan. Poin pertama adalah orang yang tenggelam dalam ketaatan itu sesungguhnya kalau ketika dibukakan hal-hal yang luar biasa, diberikan karomah ya seperti mukjizat, jangan terhipnotis ya. Tujuan kita tuh masih ada di depan, bagaimana kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, as-saliku fi asna'i sulukihi katadharulahu anwa'ul khawariq kastijabati du'a wa iqbalil khalqi wa tawsi'ah fid dunya. Orang yang menyeru, orang yang menempuh jalan menuju Allah, di pertengahan jalannya dinampakkan karomah-karomah. Ya, diijabahi doanya. Orang-orang pada datang ke rumahnya bertamu, meminta wejangan, ya, meminta dukungan, diluaskan rezekinya. Bahkan ia bisa berjalan di atas air, terbang di udara misalnya. Ya, mengetahui ya, firasatnya kuat, mengetahui batin orang dengan izin Allah. Maka fa idza kana hadza wa lam yaj'al fitnatan ihtajaba 'anillah. Kalau ia tidak sadar bahwa semua itu adalah ujian, maka sungguh dia itu terhijabi dari Allah. Bahaya loh Pak. Maka mending Pak ngaji bertahun-tahun nggak bisa jalan di atas air. Alhamdulillah loh Pak, benar. Ya tinggal kita bayar 20.000 bisa nyebrang, nyewa perahu. Alhamdulillah. Kita ngaji lama nggak bisa terbang. Alhamdulillah. Kalau kita haji naik pesawat, alhamdulillah. Ya perusahaan pesawatnya misal Muslim, pegawai Muslim, alhamdulillah bantu mereka. Bayangin Pak, kalau orang Muslim itu bisa haji pakai sapu terbang semuanya, gimana? Maskapai perjuangan, maskapai penerbangan bisa rugi. Alhamdulillah. Kamu udah banyak dzikir nggak bisa ngobati orang, alhamdulillah nggak apa-apa. Itu karena tujuan kita bukan itu. Dikasih nggak dikasih terserah Allah. Kalau dikasih pun ingat itu fitnatun, cobaan. Makanya para kiai besar dikunjungi oleh tokoh-tokoh, Masya Allah dekat dengan penguasa, itu cobaan besar loh Pak.
Makanya Ustaz nggak terkenal, alhamdulillah. Maka saya ngajar, datang 2 orang saya ajar. Terkenal nggak terkenal urusan Allah. Alhamdulillah. Urusan nanti di akhirat nggak akan ditanya. Kamu nggak terkenal, kamu nggak masuk TV, alhamdulillah. Gitu aja bagi saya. Ini kita praktekkan Bapak Ibu agar kita menjadi orang yang selamat. Makanya Bapak Ibu, prinsip yang benar dicontohkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Ketika Nabi Sulaiman itu mengatakan kepada pasukannya, pada pengawalnya, prajuritnya, siapakah yang mampu mendatangkan singgasana Bilqis ke sini dari Yaman ke Palestina? Saya, kata jin. Saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu, wahai Nabi Allah. Ya, kemudian satu lagi orang yang diberikan ilmu kitab. Manusia berarti. Saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum mata Anda berkedip, wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman gini langsung ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah karunia Allah untuk mengujiku, aku bisa bersyukur atau malah kufur. Bapak Ibu misalnya, Masya Allah anaknya hafal Al-Quran, ada orang minta ruqyah, Masya Allah kalau ruqyah sama beliau sama anaknya atau sembuh, Masya Allah banyak orang datang. Itu ujian loh Pak. Hadza min fadli Rabbi. Jangan, gua nih paling mantap nih bacaannya, setan aja takut. Jangan. Ya, maka kadang-kadang kita meruqyah orang itu enggak sembuh. Alhamdulillah itu Pak. Saya pernah meruqyah orang ya, alhamdulillah sembuh. Ada yang enggak sembuh, ada yang cukup fatal tuh. Ya, ketika saya di Palembang dulu, pernah di Palembang, ada orang curhat ke saya, ini keluarga saya kayaknya ini Ustaz, adik gitu. Seperti ini ya, baik-baik insya Allah kita bantu ruqyah ya Pak, dengan izin Allah. Kita ruqyah, nanti kita tunggu kabar berikutnya, kita ruqyah berikutnya. 3 hari setelah itu datang. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustaz. Adiknya alhamdulillah sudah meninggal. Sudah meninggal. Sembuh total berarti ya Pak. Merasa nggak enak ya. Saya sampaikan ya itu qadarullah ya Pak. Tapi saya terima kasih Ustaz, terima kasih karena kasihan adik saya sudah tahunan menderita. Alhamdulillah. Ya. Tetapi saya harus tawadhu, diajar oleh Allah tuh kan, hidup mati sembuh sakit bukan bacaanmu tapi aku. Makanya kalau orang yang bisa ngobati, Masya Allah, saya bicara tentang obat syar'i ya Pak, bukan dukun, itu bukan wilayah kita, nggak masuk ini apa namanya penilaian itu. Maksudnya para asatidah, para kiai mengobati dengan cara syar'i, kemudian Masya Allah terkenal di mana-mana, itu ujian dari Allah. Maka kalau pengen prinsipnya benar, ambillah prinsipnya Nabi Sulaiman. An-Naml 40. Jangan kayak Qarun. Perhatikan. Di surat Al-Qasas 78. Ketika ditanya, wah ini harta banyak banget, kamu punya duit. Punya harta yang sangat melimpah. Apa jawaban Qarun di surat Al-Qasas 78? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Karena aku pintar bisnis, tahu ilmu, ya, usaha, ilmu dagang. Itu dia orang kufur. Ya, ini Bapak Ibu, jadi inilah hikmah yang ke-20. Intinya 2 bagian ya Pak. Jadi kalau kita taat, godaannya lain ujub. Kalau kita itu kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita itu harus sadar bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya kalau orang banyak sholat kok nggak kaya-kaya, juga ujian. Orang sholatnya rajin, sedekahnya rajin, itu juga ujian. Sekarang paham ya Pak? Jangan sangka kemudian orang sholat tuh nggak kaya-kaya diuji kayak itu alhamdulillah sholat apa sedekahnya lancar kaya. Jangan sangka ujiannya itu bukan hanya pada kemiskinan, kekayaan itu karena dia rajin sedekah, itu juga ujian. Ya, dia bersyukur atau tidak. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita masih bicara tentang mereka orang yang menempuh jalan pada Allah. Kita ini Pak, sampai pada klimaksnya kita betul-betul dekat dengan Allah. Jadi kita mendapatkan kemuliaan di mata manusia atau kita punya karomah, itu bukan tujuan utama. Untuk mengakhiri majelis ini, Syekhul Islam mengatakan, ini kita pegang, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karomah. Carilah olehmu keistiqomahan, jangan cari karomah. Ya, jangan cari karomah. Dulu ada orang-orang menyantrenkan anaknya salah Pak. Kalau anaknya pulang belum bisa ngobati orang, dianggap belum berhasil. Kalau belum terbang, belum berhasil. Lah kok nyantri kok terbang? Ya naik pesawat. Kasihannya 7 tahun pulang, nggak banyak hafal ayat, tapi bisa terbang. 7 tahun buat ngapal Quran hadis, Masya Allah. Terbang kalau punya duit tinggal bayar. Bisa terbang malah enak kan gitu kan.
Alhamdulillah. Ala kulli hal saya kira cukup Bapak Ibu. Masih tersisa sedikit waktu. Mungkin kalau ada mungkin satu pertanyaan, ya kami persilahkan. Barakallahu fikum. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, ketawaduan hati kita. Ingat ya Pak, kalau lihat orang lain, yakin orang lain lebih baik. Terus sibukkan dengan kebaikan orang lain dan sibukkan dengan keburukan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.